Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Qul lil mu'minin, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukminin, orang-orang yang mantap imannya. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan sebahagian pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, khabirum bima yasna'un, maha mengkhabarkan apa yang mereka perbuat. Masuk muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu. Dalam tema pergaulan bebas, Bapak Ibu, kita ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min asyrafis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu ayyurfa'al ilmu, diangkat ilmu, wa yathbutal jahlu, kokoh kebodohan, wa yusrabal khamru, terus menerus diminum khamr, wa yazharuz zina, dan terang-terangan zina. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Tapi yang jelas, yang tahu pasti tentang kiamat itu kapan hanya Allah. Rasul cuma mengingatkan, berhati-hati kita. Ayyurfa'al ilmu, diangkat ilmu. Di antara dipahami oleh banyak ulama dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Wafat orang berilmu, wa yathbutal jahlu, yang pokok hanya kebodohan. Bahkan orang bodoh pun dipuja-puja. Tidak hanya itu, wa yusrabal khamru, terus menerus diminum khamr, alias mabuk-mabukan yang menghilangkan akal manusia, terus-menerus dilakukan. Efeknya wa yazharuz zina, zina terang-terangan, orang tak lagi malu melakukan. Bukankah Bapak Ibu, zina yang kita sorot, Bapak Ibu, ini menggambarkan betapa ia dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Itu pertanda banyak yang melakukan. Sama Bapak Ibu dengan kisah kaum Nabi Lut. Itu dianggap biasa oleh kaumnya. Pertanda banyak yang melakukan terang-terangan. Dan kita paham Bapak Ibu, efek zina ini dahsyat. Di antaranya merusak keturunan. Mau tahu Bapak Ibu? Paling tidak sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kita dikenal dengan istilah anak zina atau anak haram. Padahal sang anak itu bukan pelakunya, tapi dahsyat efeknya, Masya Allah. Belum lagi soal nasab. Mengapa wa yazharu zina, terang-terangan zina? Tadi kita katakan ini pertanda ia dianggap biasa. Dianggap biasa, pertanda banyak yang melakukan. Kalau zina saja dianggap pertanda biasa dari Bapak Ibu, maka mendekati zina lebih dianggap biasa lagi.
begitu dianggap biasa, sehingga walaupun nampak di depan mata, biarlah urusan dia. Ini masalahnya. Karena kita ingat Bapak Ibu, zina dengan mendekati zina itu beda. Hukumnya sama-sama haram, hukumannya beda. Zina, mohon maaf Bapak Ibu, pedang masuk dalam sarung tidak halal, itu zina. Mendekati zina, melakukan selain itu, hukumnya sama-sama haram, hukumannya beda. Maksud Bapak Ibu, zina dalam surat An-Nur, hukumannya cambuk 100 kali kalau pelakunya belum nikah. Kalau pelakunya telah menikah, tampak dalam hadis Nabi, hukumannya rajam sampai mati. Dan itu tidak bisa menerima maaf dari manusia. Mentang-mentang manusia mengatakan, kami maafkan dia, tidak. Ini beda dengan pembunuhan Bapak Ibu. Kasus pembunuhan, kisos hukumannya. Tapi bila ahli warisnya memaafkan, bisa saja beda. Tapi zina tidak. Walaupun manusia memaafkan, hukumannya bukan berarti hilangkan apa, itu hak Allah. Jadi pelajaran pertama kita Bapak Ibu adalah mengapa begitu dianggap biasa? Mati Allah Bapak Ibu. Mengapa terang-terangan nyata ada rumus Bapak Ibu? Bila yang buruk sering dan banyak dilakukan orang, maka yang buruk itu akan dianggap baik. Tapi bila yang baik jarang dilakukan orang, yang baik akan dianggap buruk. Apalagi Bapak Ibu kita hidup di perkotaan ini. Yang buruk banyak dilakukan orang, maka timbul sikap permisif istilah orang sekarang. Membiarkan saja, sudahlah urusan dia. Ngapain kita repot-repot? Ini masalah kita Bapak Ibu. Itu ketika kita baru melihat orang lain. Karena Bapak Ibu, tidak tertutup kemungkinan kita pun pernah terjebak di dalamnya. Paling tidak terjebak dalam masalah menganggap biasa urusan mendekati zina. Karena tadi zina dengan mendekati zina beda. Mati Allah. Apa contohnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan andai kata kita, bila kita pernah terjebak di dalamnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita. Berkhalwat. Mati Allah. La yakhluwanna rajulun bi imra'ah. Tidaklah berkhalwat, berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang tentu dalam konteksnya adalah mereka tidak halal. Illa kana thalithu syaitan. Kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Maksud Bapak Ibu, bukankah ini juga dianggap biasa juga? Dan pelakunya tidak hanya yang muda-muda. Yang ABG pun bisa terjebak di dalamnya. Tahu ABG Bapak Ibu? Awak baru gaya. Bisa pula terjebak di dalamnya itu. Maksud Bapak Ibu? Ini gampang melihatnya Bapak Ibu. Bagaimana bahkan yang ABG pun, awak baru gaya pun bisa terjebak di dalamnya. Di antaranya adalah tak malu lenggang-lenggok depan kamera. Anak-anak muda joget TikTok, yang ABG pun joget TikTok. Pamer orang. Bapak Ibu, kalau begitu kita sedang membicarakan diri kita masing-masing. Kenapa? Penyakit ini dianggap biasa. Berkhalwat. Dan uniknya Bapak Ibu, khalwat zaman sekarang ternyata bisa saja tidak berupa berdekatan secara fisik yang tidak halal. Fisiknya berjauhan, tapi bisa juga berkhalwat, berdua-duaan. Dengan apa? HP. Chattingan, video call. Bahkan tidak sedikit kasus suami orang dengan istri orang. Maka tadi berani kita katakan, kita tidak sedang membicarakan yang muda-muda, kita sedang membicarakan semua lini, yang muda maupun yang ABG tadi. Tidak main-main urusannya, Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jelas hormati Allah dalam tatanan masyarakat, kita berharap mulai dari aparat yang terendah levelnya, maksud saya, maksud kita, oleh RT, RW, mengajak masyarakat untuk tidak menganggap ini persoalan biasa.
Contoh Bapak Ibu, kos-kosan. Hendaklah kita saling mengingatkan. Mati Allah. Karena tinggi resikonya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimahu Bapak Ibu. Yang kedua adalah hendaklah kita, bila itu berkaitan dengan yang muda-muda, kita yang orang tua mengingatkan, ketat kontrolnya hendaknya. Satu pintu hendaknya di rumah itu. Apa maksud satu pintu? Di situ anak masuk, di situ anak keluar. Nampak oleh ayahnya, nampak oleh ibunya. Sama pertanyaannya, nak, engkau mau kemana? Siapa engkau itu, nak? Satu pintu istilah kita. Situ anak masuk, situ anak keluar. Sama pertanyaan ayah dan ibu. Jangan berbeda. Yang ayah bertanya, nak, engkau mau kemana? Siapa kawanmu itu? Yang ibu bertanya, nak, di mana kerjanya? Kalau kerjanya bagus, nak, lanjut saja. Apalagi kalau kerjanya di Pertamina. Bukankah nak bisa banyak uang? Pertama, disulap Pertalite, di sana aman. Beda pertanyaan. Itu kalau berkaitan yang mudah. Apalagi berkaitan dengan kita yang ABG tadi. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, begitu ABG-nya kita sudah banyak kena penyakit, bahasa orang awak, penyakit uah. Tahu Bapak Ibu penyakit uah? Matolah kabuah, kulitlah kan buah, gigi adalah guguah. Duduk di masjid, duduk mengunjuah. Bekon tanda terasa sambil mengunjuh dibawa di mana kuah. Dek lama mana kuah keluar ya dia. Oke Bapak Ibu. Ini terjadi. Maka tadi kita katakan, kita sebenarnya sedang bicarakan diri sendiri masalah pergaulan bebas ini. Suami istri tadi, maksud kita suami orang, istri orang, atas nama silaturahim alumni. Nah, sekarang Bapak Ibu banyak bukber alumni. Atas nama silaturahim alumni, suami pergi kerja, istri sibuk dengan HP, chattingan dengan suami orang lain. Silaturahmi kok dari pagi sampai tengah malam. Video call. Hello guys, ABG itu Bapak Ibu. Ini pembiasaan karena dianggap biasa, ini masalah kita. Kalau gitu Bapak Ibu, tadi kita katakan, langkah pertama kita, hendaklah siapapun kita, mungkin Bapak, mohon maaf Bapak RT, RW, ajak masyarakat untuk tidak menganggap perkara ini perkara biasa. Sehingga apa? Bila nampak yang salah langkah, sama-sama mengingatkan dengan cara yang baik. Yang kedua, satu pintu di rumah Bapak Ibu. Jangan ayahnya melarang, ibunya menyuruh, atau sebaliknya. Dan paling utama Bapak Ibu adalah pulang pada diri kita masing-masing. Surat An-Nur tadi kita baca. An-Nur ayat 30. Qul, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa dikatakan? Lil mu'minin, kepada orang-orang yang mantap keimanannya. Bapak Ibu, ini menarik. Ayat ini tidak menggunakan redaksi lil ladina amanu, tapi lil mu'minin. Ternyata berbeda maknanya menurut sebagian ahli tafsir. Kalau lilladina amanu, katakan kepada orang-orang beriman, baik imannya mantap maupun imannya baru. Kalau al-mu'minin, katakan kepada orang-orang yang mantap keimanan. Apa artinya? Ini mensyaratkan yang bisa melakukan perintah ayat ini hanyalah orang-orang yang betul-betul mantap keimanannya, kokoh keimanannya, kuat rasa takutnya pada Allah. Kalau itu ini butuhkan adalah keyakinan Allah pasti melihat. Di antara cara bagaimana menanamkan keyakinan itu, kuat rasa takut pada Allah. Ingat, mama pasti datang. Tahu mama Bapak Ibu? Malaikat maut. Apalagi kalau sudah ABG tadi, pasti datang. Sehingga apa? Tahu diri kita jadinya. Qul lil mu'minin, katakanlah ya Rasul kepada orang-orang mantap keimanan, disyaratkan yang bisa melakukan secara sempurna adalah orang-orang mantap keimanannya. Apa itu? Yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menjaga sebahagian pandangan mereka. Yaghuddu.
Bapak Ibu, yaghuddu ini bermakna tidak menetapkan pandangan dalam waktu yang lama pada sesuatu yang haram. Apa arti Bapak Ibu? Kalau tanpa sengaja terlihat, tidak masuk kategori yaghuddu. Tidak sengaja terlihat, lalu memalingkan diri. Yaghuddu ini adalah tidak sengaja terlihat, lalu betul-betul lama di situ. Itu yaghuddu. Rahmat Allah, itu tidak termasuk yaghuddu. Kalau yaghuddu ini tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama. Karena ada pesan dalam Islam, an-nazratul ula laka wa an-nazratul tsaniya alaika. Pandangan pertama untuk engkau, pandangan kedua dosa atas engkau. Sehingga apa? Mempermainkan ini. Pandangan pertama. Kalau gitu, pandangan pertama tidak beralih-alih pandangannya. Tidak itu maknanya. Yaghuddu ini tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama. Hendaklah mereka memalingkan sebahagian pandangan mereka. Yaghuddu min absarihim. Bukankah Bapak Ibu yang bisa melakukan ini, menahan sebagian pandangan ini hanyalah yang mantap keimanannya. Kenapa? Di depan orang umum kita bisa bergaya menjaga pandangan. Tapi ketika sendirian, paling tidak ketika buka HP, pandangan tidak bisa dijaga lagi. Hanya yang mantap keimanan yang bisa melakukannya. Atau Bapak Ibu, depan umum kita bisa bergaya menjaga pandangan. Ketika berkendaraan pakai helm, pakai kaca yang hitam, mata jelalatan. Bukankah di situ bermula itu? Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj mereka. Memelihara aurat mereka. Karena ini di antara pangkal mula yang rusak tadi dianggap biasa. Bapak Ibu, ayat ini berkaitan dengan laki-laki mukmin. 31 berkaitan dengan perempuan mukminah. Ternyata menjaga aurat itu perintahnya tidak hanya perempuan, perintah juga untuk laki-laki. Dahulu laki-laki diperintahkan ayat 30, baru ayat 31 wanita. Karena selama ini kalau bicara tentang membuka aurat, bicara tentang pergaulan bebas, biasanya kena tunjuk wanita. Coba kita renungkan ayat 30 laki-laki itu. Sehingga laki-laki jangan semena-mena menampilkan aurat. Mati Allah. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj mereka. Dzalika azka lahum, yang ini itu lebih suci untuk mereka. Menahan pandangan, karena semua bermula dari pandangan. Ketika pandangan ini dianggap telah biasa, maka dia bisa berubah menjadi tindakan yang juga dianggap biasa. Ketika tindakan ini dianggap biasa, maka walaupun salah, dia bisa dianggap benar. Urus saja moralmu sendiri. Ini yang sering didengar. Mati Allah Bapak Ibu. Maka ayat mengisyaratkan ternyata memang dimulai dari diri kita sendiri. Bila tak ingin terjebak dalam pergaulan bebas. 3 langkah kita pahami tadi. Pertama, siapapun di antara kita Bapak Ibu diberikan amanah memimpin masyarakat, ajak warga kita untuk saling mengingatkan. Yang kedua, Bapak Ibu di rumah, kita butuh satu pintu. Di situ anak masuk, di situ anak keluar. Di situ pula ayah ibu masuk, di situ pula ayah ibu keluar. Saling mengingatkan. Sama pertanyaannya. Bukan yang satu memijak, yang satu mengangkat. Dan yang ketiga, yang paling dasar adalah dari diri kita sendiri. Sebuah keyakinan, pasti kematian datang. Sehingga apa? Kalau yakin ini kita hanya berusaha menahan sebagian pandangan. Memelihara faraj kita. Karena tidak main-main urusan ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.